Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau nanya dulu nih, ke lu semua terutama buat kalian yang ngerti banget gadget. Pernah gak sih tiba-tiba lu tuh dapat pertanyaan yang model kayak gini nih? Kak, aku mau beli tab untuk keluarga yang layarnya tuh mantep banget nih buat anak-anak main game sama belajar. Tapi chipsetnya Snapdragon ya, kan bagus tuh. Terus tabnya tuh yang awet dan tahan banting. Harganya juga 2 jutaan aja. Kira-kira kakak ada rekomendasi nggak? Kalau misalkan mintanya adalah sebuah smartphone, mungkin gue bisa memberikan banyak pilihan gitu ya guys. Tapi ini sebuah tablet yang range harganya tuh cuma 2 jutaan. Paling lu ngedapetin layar yang ya gitu deh, B aja, ataupun chipsetnya juga kentang nggak sih? Tapi slow guys, sebelum negara api menyerang nih ya, alias sebelum Huawei meluncurkan produk tablet ramah di kantong yang satu ini, yaitu Huawei MatePad SE yang udah pakai layar 2K dan udah menggunakan chipset Snapdragon. Menurut gue yang paling menarik adalah dari sisi harganya sih, yang cuma 2,7 jutaan aja guys. Dan banyak banget benefit yang bisa kita dapat, kayak misalkan dapat flip cover, kemudian gratis 6 bulan berlangganan WeTV VIP, 1 bulan gratis akses belajar Zenius, dan 3 bulan VIP Baby Panda World. Tapi biar makin menarik ya kan, kali ini tuh gue akan mencoba bandingkan deh dengan tablet andalannya Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab A8. Ya harganya memang mirip-mirip ya, di angka 2,9 jutaan. Yang sayangnya pas gue liat di e-commerce, kita cuma dapat tabletnya aja bro. Pertama-tama kita bakal bandingkan dari segi entertainmentnya dulu. Ya ini nggak bisa dipungkirin ya, bahwa salah satu part yang paling penting dari sebuah tablet adalah layarnya. Dimana Huawei MatePad SE sendiri memiliki ukuran layar seluas 10,4 inci IPS, resolusinya 2K 2000 x 1200 pixel, dengan tingkat kerapatan layar mencapai 225 ppi. Spek ini memang sedikit lebih unggul ya dibandingkan Samsung Galaxy Tab A8 yang membawa layar TFT PLS berukuran 10,5 inci, resolusinya 1920 x 1200 pixel dengan kerapatan layar di angka 216 ppi. Well, sebenarnya di atas kertas nih ya, kedua tablet ini bisa dibilang kualitas layarnya tuh mirip-mirip guys. Cuma entah kenapa ya, pas gue coba nonton beberapa konten video, layar dari MatePad SE memang terlihat sedikit cerah dan nyaman banget buat dipandang dibandingkan Samsung Galaxy Tab A8 bro. Mungkin ini disebabkan karena pixel density MatePad SE yang memang lebih tinggi ya, atau karena Galaxy A8-nya nih yang cuma menggunakan panel TFT. By the way, pas pengetesan ini, gue tuh pakai koneksi dari Telkomsel Orbit Star Edge One ya guys. Buat kalian yang belum tahu nih ya, Telkomsel Orbit merupakan layanan home wireless dari Telkomsel yang hadir dengan menawarkan dua pilihan langganan, yaitu prabayar ataupun pasca bayar. Nah, Telkomsel Orbit Star Edge One ini sendiri merupakan produk terbaru ya guys, yang bisa digunakan hingga 32 pengguna sekaligus. Kemudian sudah dilengkapi juga nih dengan power amplifier supaya sinyalnya tuh lebih kuat, serta memiliki 4 port LAN dan juga NFC. Jadi kalau misalkan smartphone kalian ada NFC-nya, lu tuh tinggal tap aja nih ke modem ini untuk connect ke Wi-Fi-nya dan nggak perlu ribet lagi tuh buat input password guys. Ini bisa dibilang modem semi-portable nggak sih? Karena memang selain ada colokan listrik dan coverage sinyal Telkomsel, kita juga bisa menikmati internet di mana aja loh. Ini karena dia tuh pakai nano SIM card untuk internetnya. Ada juga nih beberapa fitur keamanan lain seperti fitur Wi-Fi tamu untuk memberikan tamu akses Wi-Fi tanpa password, kemudian bisa membatasi waktu penggunaan Wi-Fi, blokir website, bahkan mengecek perangkat mana aja nih yang terhubung ke Wi-Fi kamu. Sehingga kalau misalkan pun ada perangkat lain yang nggak dikenal, tinggal diputusin aja tuh koneksi Wi-Fi-nya untuk perangkat tersebut guys. Dan pada saat gue cek nih ya, kemarin tuh kalau nggak salah harganya tuh cuma 789.000 aja. Karena lagi ada potongan harga nih, dan gue pun langsung dapat paket data Fanta6 150GB buat 6 bulan, dimana kuotanya tuh dipecah ya guys menjadi 25GB per bulan. Lumayan banget sih ini menurut gue. Oke lanjut guys, dari ngetes nonton video, ini sekarang gue bakal ngomong soal gamingnya. Nah meskipun di atas kertas untuk Samsung Galaxy Tab A8 memang terlihat inferior, chipset Unisoc Tiger T618-nya surprisingly nih guys, pas gue coba buat main game Mobile Legends, meskipun nggak lancar-lancar banget gitu ya, tapi hasilnya tuh ternyata masih cukup bisa mengimbangi Huawei MatePad SE yang udah pakai Snapdragon 680. Terus kalau kita main game rasa-rasanya kurang afdol kalau kualitas speakernya nggak kita lihat juga nih. Yang mana speaker adalah salah satu faktor yang memang kadang dilupakan ya, tapi cukup penting nih dalam hal menunjang kebutuhan entertainment. Dan kali ini di atas kertas, mungkin Samsung Galaxy Tab A8 ini terlihat sedikit unggul ya, karena sudah membawa 4 buah speaker dibandingkan Huawei MatePad SE yang cuma punya 2 buah speaker simetris. Tapi untuk kualitas suaranya si Huawei ini bisa cukup mengimbangi kok guys, berkat teknologi Huawei Histon 8.0 yang bisa menghadirkan kualitas suara yang bisa disesuaikan di skenario yang berbeda-beda dan juga menghasilkan suara yang lebih surround ketika menonton film ataupun konten-konten tertentu.
Terus gimana nih kalau misalnya kita pakai buat produktivitas harian? Jujur ya, kalau untuk keperluan casual ini, gue tuh sampai sekarang masih bisa bilang kalau kedua tablet ini bisa digunakan dengan nyaman ya guys. Namun sayangnya nih, untuk Galaxy Tab A8 ini RAM-nya cuma 3GB dibandingkan dengan MatePad SE yang udah 4GB. But overall, multitaskingnya tuh bisa diakalin lah dengan menggunakan fitur multi-window ataupun floating window yang juga sudah ada di MatePad SE. Sekedar informasi aja nih guys, bahwasanya MatePad SE ini punya kelebihan untuk menggandakan aplikasi. Jadi lo semua tuh bisa buka 2 tas dari satu apps plus nambahin lagi satu floating window-nya guys. Tapi dengan catatan ya, gue tuh baru pakai kedua tablet ini tuh selama beberapa hari aja. Kemudian pertanyaan berikutnya yang mungkin aja ada di benak kalian ya, Bang, kira-kira untuk pemakaian jangka waktu panjang, mana nih yang lebih oke? Sayangnya ya, menurut gue pribadi ya, gue meragukan untuk si Samsung Galaxy Tab A8 ini. Kenapa? Karena dengan range harga 2 jutaan, bahkan ini 3 juta kurang 1000, Dosk ini cuma memberikan internal storage 32GB aja. Yang mana menurut gue ini cukup minim banget ya guys. Dan mungkin aja nih di kemudian hari tuh bakal muncul semacam lag-lag gitu loh. Ini sebagai sedikit gambaran aja ya, di kondisi gue ini yang baru install aplikasi Mobile Legends, sisa storage yang tersedia di Samsung Galaxy Tab A8 ini hanya sekitar 10GB aja. Berbanding terbalik banget nih sama Huawei MatePad SE yang masih tersisa sekitar 35GB. Bang, tapi kan Huawei gak ada Google-nya bang. Nah ini dia nih, jarang banget nonton video Pricebook. Karena hampir di semua video review produk-produknya Huawei, gue tuh selalu bilang ya bro, bahwa ini untuk lini smartphone dan juga tabletnya Huawei, itu kalian tuh bisa dengan mudah mendownload banyak banget aplikasi, kemudian update banyak aplikasi dengan mudah, dan bahkan lo bisa mendapatkan layanan bantuan dengan mudah brodi. Sebagai contoh untuk aplikasi kayak misalkan Netflix, ini tersedia lewat aplikasi third party yang bisa diakses via app Gallery. Bisa diinstal dan juga berjalan tanpa adanya kendala bro. Sedangkan untuk Disney Plus Hotstar ini memang paling lancar ya, memang dibuka nih lewat browser dengan resolusi yang juga bisa diatur ke yang tertinggi. Kemudian buat lo semua nih ya yang suka serial viral Indonesia kayak misalkan Layangan Putus, kemudian Antares atau bahkan anime, WeTV ini juga bisa dijalankan dengan resolusi tinggi loh guys. Apalagi ada gratis membership VIP nih tanpa iklan selama 6 bulan. Jadi buat cewek-cewek ataupun para remaja nih udah pasti suka banget deh gue jamin. Terus untuk aplikasi esensial kayak misalkan YouTube pun ini juga bisa lancar di sini ya bro dengan resolusi tinggi. Dan salah satu caranya nih ya, kita tuh bisa pakai versi web yang langsung bisa dijadiin shortcut selayaknya aplikasi via app Gallery. Terus kalau misalkan lo sering pakai Google Drive buat upload file, ini juga gampang banget ya guys. Google Meet juga bisa digunakan nih untuk video call dengan baik, dan bahkan Google Sheet ataupun Doc ini juga bisa berjalan dengan lancar. Untuk akun Gmail, kita tinggal masukin aja nih akun kita di aplikasi Huawei Email, dan yang terakhir nih ya, semua aplikasi kebutuhan buat anak-anak sekolah online kayak misalkan Microsoft Office dan juga Zoom, ini semua udah bisa diakses dengan mudah kok, dan bisa di-download via Huawei App Gallery. Sementara untuk aplikasi chatting lainnya ya, kayak misalkan WA ataupun WhatsApp, ini tuh bisa lu download dengan mudah banget di Apps Gallery, dan sepengalaman gue make beberapa hari, ini memang lancar jaya dan aman-aman aja. Tapi, berhubung memang ini tabletnya adalah Wi-Fi only, gue menyarankan buat lo semua, better lo pakai WhatsApp-nya yang versi web aja, supaya historical dari chattingan lo tuh aman bro. Kalaupun ada beberapa aplikasi yang nggak bisa dicari di kolom search, ataupun kalau mau yang dari Play Store, ini bisa banget kok lu install G-Space seperti kayak misalkan untuk YouTube, kemudian Google Drive, dan juga sejenisnya. Khususnya untuk aplikasi OVO, ini juga bisa didapatkan di G-Space juga ya. Intinya, produk Huawei serta aplikasinya tuh makin mudah ya guys didapetin dan juga makin mudah buat dipakai. Cakupan usernya juga makin luas nih, jadi mulai dari anak-anak sampai orang tua yang pakai tablet seadanya pun, ini udah terpenuhi dengan produk ini. G-Space apaan bang? Emang aman pakai aplikasi pihak ketiga? Nah ini nih, si Besti kita belum tahu. Menurut gue sih pasti aman ya guys, karena nggak mungkin perusahaan sebesar Huawei ini masukin G-Space tapi tidak ada pertimbangan keamanannya. Apalagi G-Space sendiri sebenarnya bisa lu download secara langsung ya di app Gallery ini guys, dengan mudah. Dan gue jamin ini secara keamanan dan segala macamnya ini sudah melalui tahap ataupun proses yang ketat. Nah, masalahnya cara update aplikasinya gimana bang? Nah ini nih, bestie gue insecure mulu nih. Gampang, lu bisa mengupdate aplikasi sebenarnya dengan mudah ya guys. Pertama-tama kita cukup buka app Gallery dan tinggal klik tab Me. Kita tuh udah bisa langsung buat melihat daftar aplikasi yang bisa diupdate. Baik itu nanti native dari aplikasi app Gallery ataupun yang di-download dari pihak ketiga.
Atau kalau misalkan bingung nih ya dan mau tanya-tanya soal cara download aplikasi tertentu, di App Gallery juga memudahkan banget nih buat dapetin layanan bantuan. Kalian cukup buka App Gallery, lalu klik Support, dan di sini ada FAQ ataupun Frequently Asked Question. Bahkan di sini kita bisa live chat juga guys, atau kalau misalkan lu mau telepon, ini bisa banget telepon hotline App Gallery di 007 80 30 85 20 888. Yang aktif pada jam kerja ya pastinya, dari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore di setiap hari Senin sampai juga Jumat. Kemudian hal lain yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian nih ya untuk memilih sebuah tablet yang ditawarkan sama Huawei MatePad SE ini adalah masalah fleksibilitasnya. Menurut gue ya, tablet ini tuh nggak cuma cocok dipakai untuk kalangan anak remaja ataupun dewasa, bahkan anak-anak kecil pun bisa pakai tablet ini, dan bahkan orang tua pun ini juga bisa brodi. Hal ini terbukti ya guys, dengan Huawei secara default menyediakan aplikasi Kids Corner yang memiliki beragam game khusus anak nih ya, yang bisa di-download langsung dari area Kids Corner dan juga timer. Untuk keluar dari fitur ini memerlukan PIN juga nih guys, jadi orang tua tuh nggak perlu takut kalau misalkan anak asal pencet ke aplikasi lain. Bahkan nih, dalam kondisi gelap, aplikasi ini akan memberitahu anak untuk pindah ke area yang lebih terang untuk keamanan mata si anak. Sementara untuk orang tua, ini terdapat pula mode senior yang bisa diatur sesuai kebutuhan ya guys. Mulai dari memperbesar ukuran font, kemudian mengatur durasi sentuh pada layar, hingga untuk kebutuhan membaca dan juga sejenisnya. Bahkan Huawei MatePad SE ini juga memiliki mode e-book yang akan mengubah tampilan layar menjadi monokrom agar lebih nyaman guys. Gak usah khawatir juga bro, ini untuk mata juga aman kok. Soalnya ada double sertifikasi TUV Renline Low Blue Light dan juga flicker free. Terakhir kalau kita bicara soal ketahanan baterainya, memang sih di atas kertas Huawei MatePad SE yang kali ini memang terlihat inferior. Karena cuma membawa baterai berkapasitas 5100 mAh. Berbanding terbalik nih dengan Samsung Galaxy Tab A8 yang punya kapasitas baterai 7040 mAh. Tapi nih ya pas gua coba, ini hasilnya tuh entah kenapa mirip-mirip guys. Sebagai gambaran aja nih, di sini gue tuh menyediakan skenario memutar video YouTube yang sama di resolusi 1080 pixel. Dengan brightness dan juga volume ini 100% selama kurang lebih 30 menit. Dan hasilnya, Huawei MatePad SE ini berkurang 13% guys. Dari yang sebelumnya itu 93% menjadi 80%. Sementara untuk Samsung Galaxy Tab A8 ini berkurangnya 12%. Dari yang sebelumnya 82% menjadi 70%. Jadi selisih 1% ini menurut gue sih nggak lepas dari peran chipset Snapdragon 680 ya, yang ada di Huawei MatePad SE, yang punya fabrikasi juga lebih rendah nih, yaitu 6 nanometer, yang pasti bakal irit baterai, yang dikombinasikan juga nih dengan efisiensi daya Harmony OS 3. Berbanding dengan Unisoc T618 dengan fabrikasi yang lumayan gede, yaitu 12 nanometer, yang otomatis ini pasti akan lebih boros baterai ya guys, dalam penggunaan daya di Samsung Galaxy Tab A8. So dari pengalaman gue menggunakan kedua tablet ini beberapa hari gitu ya guys. Kalau misalkan gue disuruh milih, kira-kira Wok lu milih yang mana Wok? Kalau kita telisik dari segi harga, memang untuk Huawei MatePad SE ini lebih murah ya, sekitar 200 sampai 300 ribu. Jelas pilihan gue kalau dari harga, gue akan beralih ke Huawei MatePad SE untuk setidaknya menemani aktivitas keseharian gue gitu loh. Alasannya jelas ya, karena Huawei MatePad SE ini bisa lebih dari berbagai sisi penggunaan. Baik itu untuk kebutuhan hiburan, seperti kayak misalkan streaming video dan main game, hingga untuk kebutuhan pekerjaan casual ataupun aktivitas belajar. Dengan harga Rp2.799.000, dalam paket pembeliannya tuh kita dapetin gratis flip cover, dan kita juga bakal mendapatkan akses berlangganan WeTV VIP selama 6 bulan, kemudian dapat berlangganan Zenius Access Learning selama 1 bulan, dan berlangganan Baby Panda World VIP selama 3 bulan. Tapi sayangnya nih ya, sedikit catatan aja untuk Huawei MatePad SE, khususnya untuk varian warna hitam ini. Kalau lu lihat ya, di bagian back covernya ini banyak banget ninggalin bekas sidik jari. Menurut gue jadi kayak kurs gitu loh bro. Walaupun ini minor ya, dan bisa lo akalin dengan make flip cover gratis pada saat lo beli ini. Tapi overall menurut gue oke semua lah guys. Seperti biasa ya, kalau misalkan lu pengen beli, nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Dan semoga video ini mempermudah, terutama buat lo semua yang lagi nyari tablet untuk semua kalangan guys. Bewok pamit, Assalamualaikum.